Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu Mas, di dalam surah Al-Isra ayat 45 itu, bahwasannya man qara'al Qur'ana, pada saat engkau membacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah. Jikalau engkau membacakan Al-Qur'an terhadap orang yang tidak pernah memikirkan akhirat, dan maka bahkan dia tidak mengimani akhirat itu, tidak yakin akan akhirat itu, bahwasannya adanya akhirat, adanya neraka, adanya azab kubur dan yang lainnya itu, hijaban masturo, maka aku akan adakan dinding di antara Al-Qur'an yang kau baca dengan orang tersebut. Dengar Pratiwi dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio, tentunya bersama saya Andriawan. Temanya masih seputar tentang ruqyah. Silakan Anda bisa bergabung, bertanya mungkin juga. Oke, kita langsung sapa saja narasumber kita pagi hari ini. Di hadapan Andre ada Mas Supriyadi. Selamat pagi Mas Supriyadi. Selamat pagi Mas Andre. Wah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, baik. Baik ya. Jadi Mas Supriyadi ini adalah tim Rehab Hati Bondowoso. Iya, ya. betul. Mungkin bisa disampaikan dulu Mas. Rehab Hati ini apa sih maksudnya Mas? Kenapa kok dinamai Rehab Hati Mas? Iya. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Pratiwi yang saya muliakan. Mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah di dalam kehidupannya. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Supriyadi dari tim Rehab Hati Bondowoso. Kalau yang pertemuan pertama mungkin bersama dengan Ustadz Mas Mulyadi ya. Dari Rehab Hati Curah Dami. Betul. Yang kedua dengan Mas Ahmadi kalau tidak salah, dengan Rehab Hati Pujer. Rehab Hati itu kalau ditanya oleh Mas Andri barusan itu satu komunitas sebenarnya, yayasan ya. Kita sudah membentuk sebagai yayasan sosial yang salah satunya adalah bergerak di bidang dakwah, yaitu di bidang ruqyah syariah. Selain dakwah itu ada sosial yang lainnya. Apa itu Pak? Seperti bencana alam seperti itu. Terus kita juga mempunyai lembaga kita itu juga mempunyai beberapa divisi. Ada divisi RHTV namanya. Kita juga punya TV khusus RH. Kalau di YouTube itu bisa diklik itu RHTV, nanti muncul semua video-video kita. Nah, salah satunya juga itu. Terus kita juga sekarang itu yayasan yang bergerak di bidang ruqyah. Salah satunya ya, salah satunya ruqyah. Dan insya Allah sudah kurang lebih sekitar 14-15 tahun ini kita bergerak di bidang ruqyah itu. Belum jadi peruqyah Mas Supriyadi? Sebelum jadi peruqyah ya seperti orang-orang biasanya lah, wirausaha lah begitu. Iya. Seperti itu aja, kesibukannya begitu ya. Ya Mas Mulyadi, kok Mas Mulyadi sampai Mas Supriyadi ya. Ini apa sih Mas yang membuat sampean ini saya pengen jadi peruqyah gitu? Apa yang muncul di benaknya sampean dulu? Jujur ya, dulu sebelum saya jadi peruqyah itu saya pernah mempunyai suatu permasalahan di dalam keluarga saya. Pak saya yang terakhir, yang ketiga, adik ibu saya, beliaunya itu terkena sihir. Sampai kakinya tuh bengkak, kaki sebelah kanan kalau nggak salah itu, seingat saya tuh bengkak seperti gajah. Kalau kata mbah saya itu karena pertama kali sebelum bengkak itu dia merasa di pasar, karena kerjaannya memang di pasar waktu itu. Dia seolah-olah katanya menginjak seperti puntung rokok, tapi nggak ada puntung rokoknya. Setelah itu dianya itu jatuh. Terus tanpa sadar dianya itu pingsan. Akhirnya dibawalah pulang karena dekat kan Mas, dari pasar ke rumah kan, dekat kan, digotonglah ke rumah itu. Akhirnya pingsan di situ. Setelah pingsan itu beliaunya itu kesurupan. Kebetulan waktu itu saya masih ada di Bandung karena lulus SMA saya netap di Bandung selama 15 tahun dulu. Begitu. Saya tahunya pada saat itu memang pada saat pulang Lebaran, Idul Fitri, mudik. Nah di situ saya sudah tahunya beliau itu sudah 2 minggu katanya sakit begitu. Setelah itu saya pulang, saya nggak ngerti apa-apa Mas. Saya cuman, kenapa Pak Li saya? Katanya mbah saya, len banjir keneng seher.
kena sihir. Okay. Nah, apa ada pengobatan di daerah Bondowoso sini? Saya bilang begitu. Ayo sudah, aku mau bayar dah. Mau kemana pun juga. Karena yang namanya orang merantau pasti pulang kan bawa uang, Mas. Persiapan buat menyenangkan keluarga kan begitu. Ternyata dibawa kemana-mana pada saat itu ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, dari situ sampai beliau meninggal di depan saya. Dari situ saya mempunyai perasaan, ada rasa amarah, ada rasa dendam, ada rasa kasih yang macam-macam campur aduk. Dari situ saya ini harus belajar. Bagaimana kalau keluarga saya lagi kena seperti ini lagi? Saya harus gimana? Atau saya yang kena, atau keluarga saya, anak saya, istri saya dan yang lain-lainnya. Mulailah saya menekuni ilmu ruqyah itu dari situ, Mas, di tahun 2008. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mas Andre. Biasanya Mas Andre nanya melulu ke saya biasanya. Nah, sekarang saya mau nanya Mas Andre. Manusia itu ada berapa aspek sih sebenarnya? Aspek ruh, aspek jasad, ada lagi aspek yang lainnya kira-kira? Nah, ini saya tahu di Reapati, Mas. Ada jasad, ada ruh. Nah, setahu saya itu ada kan jasad, ada ruh. Nah, ternyata tidak. Nah, inilah yang istilahnya memang Reapati itu bagi saya itu adalah guru yang terbesar. Ternyata pada saat ruh ditiupkan ke jasad seorang ibu di rahim itu ya, seorang bayi di rahim seorang ibu itu, bahwasannya pada saat ditiupkan ruh ke jasad itu ternyata muncullah satu komponen lagi, Mas. Apa itu? Nafas, jiwa, perasaan. Makanya mulailah timbul perasaan-perasaan yang banyak itu. Marah, benci, cemburu, cinta, seneng, macam-macam, Mas. Itu namanya nafas. Pada saat terpisahnya, ini kan tadi kan baru ditiup tuh, baru bergabung tuh, ternyata muncul. Pada saat ini oleh Allah dikembalikan lagi dengan berpisah, maka lepaslah yang namanya perasaan itu. Makanya kalau ada orang meninggal, berarti terlepaslah ruh dari jiwanya, badannya. Jiwanya itu pun mati. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti merasakan kematian. Pada saat sudah mati, mati itu kan terlepasnya yang namanya ruh dengan jasadnya. Maka tidak ada lagi perasaan-perasaan yang ada pada orang tersebut. Makanya kalau ada orang mati, Mas, orang meninggal, masih belum dikebumikan, katakanlah yang meninggal itu istrinya, laki-lakinya itu bilang, kok akabin boleh, tak kira cemburu dah, Mas, mayatnya itu, karena sudah tidak ada nafasnya. Tidak ada perasaan-perasaannya. Mau anaknya di depan mayat tersebut itu, mau anaknya mau acara ke masalah apa namanya, masalah warisan, tidak akan mungkin mau bersedih atau apa. Sudah tidak ada perasaan itu. Nah, ternyata bukan cuma di situ, Mas. Komponen ketiga, ada komponen lagi terakhir. Apa itu? Akal, Mas. Akal. Muncul komponen akal. Maka dari itu kata Allah di dalam Al-Quran bahwasannya pada saat jiwa itu muncul, maka aku ilhamkan yang namanya takwa dan fujur. Apa fujur? Fujur itu kelalaian untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di surat Al-Asam itu, Mas. Bahwasannya aku ilhamkan kepada kalian di dalam jiwa kalian adalah dua sifat. Sifat takwa yang selalu ingin bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan satu lagi itu sifat fujur yang selalu dihembus-hembuskan oleh korin setan di dalam tubuh kita itu untuk selalu apa? Lalai, Mas. Capek untuk beribadah, malas untuk beribadah itu. Nanti saja untuk beribadah itu. Nah, pada saat dua bisikan ini ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, ada satu, Mas, yang menentukan. Itulah akal. Akal itu nanti condongnya itu mengambil keputusannya itu kepada takwanya atau kepada jiwanya. Kepada lalainya, kepada fujurnya. Contoh yang real aja. Kita niat nih, mau sholat tahajud tuh nanti malam. Ternyata kita itu memang karena niat sangat kuat, kita bikin yang namanya alarm tuh, jam 2 tuh. Setelah itu kita tidur lah. Ulaslah kita tidur, entah karena kecepahan, entah karena apa ya. Mas Andre di sini mungkin gitu kan. Alarm itu berbunyi jam 2. Tetap, Mas, di dalam ruang kolbunya itu ada dua bisikan itu. Antara bangun atau tidur lagi. Lanjut tidur. Nah, itulah akal, itulah yang berperan, Mas. Nah, makanya pada saat saya nanya, Mas Andre sakit? Enggak, sehat. Karena apa? Selalu bahasa sakit itu selalu identiknya dengan jasad. Keadaan jasad. Sedangkan keadaan ruhnya sakit, orang tidak merasakan. Dan orang cuek-cuek aja, Mas.
Apa rusa yang sakit di sebenarnya itu? Malasnya beribadah. Malasnya beribadah itu sudah sakit. Tapi kalau orang yang sudah tidak butuh ibadah, itu ruhnya sudah mati. Sudah nggak butuh ibadah, nggak butuh Allah. Rezeki itu karena saya, bukan karena siapa-siapa. Ada kan bahasa begitu kan, Mas? Kalau saya tidak kerja, tidak mungkin dapat rezeki, begitu kan, Mas? Bahasanya kan begitu. Sudah bukan meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan rezeki itu, bukan, sudah tidak meyakini di situ. Mengagungkan keahlian dirinya sendiri untuk mendapatkan rezeki itu. Salah satunya begitu. Akhirnya tidak membutuhkan bantuan Allah itu. Begitu. Sakitnya ruh itu paling penting menurut saya, dan itulah yang yang diperhatikan oleh Rehapati. Kesehatan ruh, kesehatan nafas, kesehatan jiwanya dan kesehatan akalnya itu menjadi pondasi awal untuk mencari kesembuhan jasadnya. Karena sesungguhnya jasad sakit itu akan pasti bermasalah kepada 3 komponen goibnya. Itu kan goib semua, Mas, ketiga-tiganya. Tapi bisa dirasakan. Betul nggak? Nah, sekarang kalau umpamanya ditanya sehat nafasnya, Mas, sehat nafsunya, sehat jiwanya, banyak orang yang nggak ngerti. Pada saat orang itu gampang amarah, dikit-dikit amarah, sensitif, kepada orang nggak pernah husnudon, suudon, terus jangan-jangan dia. Ada nggak kira-kira orang kayak itu? Ada. Berarti lagi sakit itu, Mas, yang namanya jiwanya. Dan dia nggak merasakan hal Apakah itu juga termasuk godaan setan seperti itu? Bisa jadi. Karena selain setan kan ada satu pengaruh, apa itu? Pengaruh nafsunya. Nafsu yang memang ditanamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah di situ. Nafsu lalainya itu memang. Tanpa ada setan pun juga nafsu itu memang sudah. Makanya, Mas, saya pernah bilang kepada teman-teman peruqyah, kepada pasien-pasien saya, ada orang yang kesurupan yang tidak bisa diruqyah dengan Al-Quran. Sedahsyat-dahsyatnya Al-Quran tidak akan mampu untuk meruqyah orang yang kesurupan ini. Apa kira-kira? Apa itu? Kesurupan apa? Kesurupan hawa nafsu. Kesurupan hawa nafsu. Makanya Mas Andre, bisa nggak sih kesurupan? Kalau orang kesurupan dunia, Mas, yang dipikir adalah dunia, tanpa pikiran akhirat. Berangkat gelap, pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Yang dipikirnya adalah kekayaan. Yang penting saya kaya, punya rumah 1 pingin 2, punya 2 pingin 3, habis itu pingin punya mobil, harus anak-anaknya punya mobil semuanya. Yang dipikir adalah gemerlapnya tentang dunia. Bisa kira-kira diruqyah orang seperti itu? Tidak mempan. Bukan tidak mempan dari ayat Al-Qur'annya, tidak ada hijab yang Allah tebarkan antara orang itu dengan Al-Qur'an yang dibacakan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, Mas, di dalam surah Al-Isra ayat 45 itu, bahwasannya man qara'al Qur'ana, pada saat engkau membacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah. Jikalau engkau membacakan Al-Qur'an terhadap orang yang tidak pernah memikirkan akhirat, dan maka bahkan dia tidak mengimani akhirat itu, tidak yakin akan akhirat itu, bahwasannya adanya akhirat, adanya neraka, adanya azab kubur dan yang lainnya itu, hijaban masturo, maka aku akan adakan dinding di antara Al-Quran yang kau baca dengan orang tersebut. Ada dinding, Mas. Jadi kita itu bukan bilang gak mempan, enggak. Kayak memang sudah ada dinding yang sangat tebal, yang sangat gaib, yang kita gak bisa melihatnya. Jadi orang itu percuma diruqyah. Kalau orang itu memang sudah terkuasai oleh nafsunya. Nah, kalau umpamanya berbicara nafsu, apa sih sebenarnya nafsu itu sebenarnya? Nah, ini sebenarnya dalam ilmu ruqyah Rehapati ini dibahas juga nafsu ini. Ada berapa tuh nafsu kira-kira tuh? Nafsu makan. Nah, nafsu apa itu? Ayo. Nafsu makan, nafsu birahi, mungkin lain-lain gitu ya. Makanya salah sebenarnya Mas Andre ngundang saya. Kenapa salah? Kalau Mas Andre ngundang saya yang banyak nanya ke Mas Andre gitu lah. Enggak apa-apa, kita juga dapat ilmu banyak. Betul. Juga. Makanya Mas, yang di dalam ilmu Rehapati khususnya itu bahwasannya yang namanya syahwat. Itu ya, nafsu. Itu. Nah, saya nanya, nafsu itu sepengetahuan kita ada berapa sebenarnya? Pada saat kita mengetahui, oh ternyata nafsunya ada begini, saya tuh bisa menghindari itu. Yang pertama, saat bayi dilahirkan oleh ibunya, muncul nafsu pertama, syahwat pertama yang Allah ilhamkan kepada dia. Syahwat perut. Pingin apa, Mas? Minum. Pingin makan. Sudah, nggak ada ceritanya bayi baru dilahirkan itu pingin menikah. Nggak ada ceritanya. Betul kan? Syahwat perut. Besar sedikit seperti Mas Andre sudah mulai menginjak remaja dan dewasa, syahwat di bawah perut.
Syahwat ingin punya pasangan. Betul? Betul, sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Sudah bukan lagi cuman antara makan dan minum, enggak cukup sudah. Dia ada kebutuhan lain, diilhamkan syahwat yang selanjutnya, yang kedua, yaitu syahwat tentang di bawah perut. Syahwat ingin berkembang biak. Muncul. Semua orang punya ini. Setelah itu sudah berumah tangga, muncullah diilhamkan oleh Allah syahwat yang ketiga. Syahwat apa itu? Ingin kaya. Ingin punya kekayaan supaya apa? Anak istrinya itu bahagia. Pingin minta apa dibelikan, pingin punya rumah, pingin punya mobil dan segalanya. Semua orang, nggak ada orang yang siap untuk miskin. Semua orang berjuang untuk kaya. Termasuk saya pun juga masih pingin kekayaan. Kalau boleh jujur, semua orang, karena dengan kekayaan itu mungkin orang pingin makan ini, makan itu, punya ini. Tapi kalau saya enggak, orientasinya supaya saya sedekah bisa banyak. Karena hakikat kekayaan itu sebenarnya kan harus mengantarkan kita kepada apa? Kepada akhirat. Begitu. Bagi orang yang beriman, bukan untuk foya-foya di dunia. Nggak butuh saya foya-foya di dunia, Mas. Begitu. Jadi cukup makan, minum, istirahat cukup, ya sudah. Lakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Itulah orientasi hidup bagi orang beriman. Menggunakan semua nikmat Allah itu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Muncul yang namanya syahwat yang ketiga, ingin kaya. Cukup di sini? Tidak, ternyata. Setelah dia kaya, muncullah sifat yang terakhir, syahwat yang terakhir kata Allah. Apa itu? Apa itu? Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin menjadi seorang penguasa. Betul nggak? Apakah orang yang ingin berkuasa itu orang-orang miskin semua? Tidak. Semua orang kaya. Ya, pada saat berkuasa, kenapa? Orang ingin berkuasa karena pada saat dia berkuasa, ketiga syahwat yang awal tadi itu gampang dicapai. Syahwat perutnya nggak sulit. Syahwat untuk menikah lagi nggak sulit. Betul kan? Syahwat untuk punya kekayaan. Adakah kira-kira penguasa yang tidak punya apa-apa? Enggak. Semuanya bahkan lebih dari normal. Begitu. Nah, ini juga tidak ada di ilmu sekolah. Ilmu pesantren atau di mana. Ini saya dapatkan dari rehab hati. Ternyata ya, syahwat yang harus diperangi ternyata bukan cuma syahwat perut, bukan cuma zina, syahwat kemaluan. Ternyata ada syahwat yang lainnya. Dan ini harus saya hindari. Pada saat kita sudah mengetahui itu, maka kita bisa memposisikan diri kita itu harus seperti apa, Mas, dari situ. Kita harus bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa apa itu? Untuk bisa menambah amalan ibadah kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada engkau, maka pastilah aku akan tambah nikmat yang lain, yang lebih besar. Tapi begitu juga sebaliknya, diancam oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada saat engkau ingkar dengan nikmatku itu, apa ingkar itu? Kufur. Maka azabku akan sangat pedih kepada kalian. Apa sebenarnya definisi kufur kalau menurut kita? Kalau syukur kita tahulah. Kita syukur itu apa sebenarnya? Alhamdulillah, berterima kasih. Bukan. Syukur itu adalah menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendekati Allah lagi. Untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Jadi istilahnya, kalau umpamanya kita diberikan hadiah oleh Allah, hadiah kesehatan, ya gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Bukan cuman alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berzikir seperti itu, enggak cukup begitu. Begitu loh. Makanya kesehatan itu sangat penting, sangat besar, sangat kaya orang sehat itu. Kalau orang sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi anehnya banyak orang sehat kalah dengan orang sakit dalam mengingat Allah. Betul tidak? Betul. Makanya jangan menunggu sakitnya. Nah ini jangan menunggu sakit baru beribadah. Baru mengingat Allah. Begitu loh. Ibadah itu kan bentuk apa namanya? Bentuk sikap lanjutan. Betul. Begitu ya, Mas. Bentuk tindakan lanjutan pada saat kita sudah mengingat Allah. Pertama harus ingat dulu bahwasannya sakit ini kesusahan kan, Mas. Sakit ini musibah kan. Musibah ini azab atau teguran atau ujian. Jangan semuanya dianggap ujian. Tuh, aku lagi kena kesusahan nih. Aku lagi diuji oleh Allah. Belum tentu.
Bisa jadi itu teguran, atau bisa jadi itu azab dari Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang kesusahan atau musibah, itu ada 3 sebenarnya, Mas. Pokok intinya itu ada 3. Maksud dari Allah memberikan musibah itu kepada seorang manusia. Bisa jadi dia itu diuji, bisa jadi dia ditegur, dan bisa pula dia diazab oleh Allah. Nah, itu pun juga harus mengetahui mana yang ujian, mana yang azab, dan mana yang memang menjadikan teguran dari Allah. Begitu loh. Iya. Nah, pertanyaan Andre nih, mungkin pendengar juga banyak yang bertanya, kira-kira ruqyah itu wajib nggak, Mas Supriyadi? Wajib bagi orang yang sudah sakit. Wajib bagi orang yang sudah sakit. Iya. Terlepas dari yang sakit yang tadi saya sampaikan, yang sakit jasadnya. Karena pada saat saya nanya sakit atau sehat, selalu orientasinya adalah jasad. Sedangkan komponen manusia tuh ada 4 tuh. Ya, di situ harus mengetahui dulu bahwasannya saya ngerasa sakit di jiwa saya karena amarah yang meledak-ledak, yang gampang sensitif. Ada orang ngomong sedikit kita sudah menimbulkan amarah. Itu pun juga perlu untuk diruqyah dan wajib hukumnya itu. Karena itu penyakit yang goib itu. Itu penyakit goib, amarah, sensitif, cemburuan, suudon, macam-macam itu penyakit yang paling membahayakan daripada penyakit jasad sebenarnya. Tapi kalau menurut Andre nih ya, bukan menurut Andre juga banyak yang bilang gitu ya, kalau memang lagi marah, lagi sakit hati, coba baca Al-Quran atau sholat, insya Allah langsung tenang. Nah, itu kan sudah banyak yang membuktikan bahwasannya pada saat amarah itu, kata Rasul itu, jikalau engkau marahnya dengan duduk, maka berdirilah, kata Rasul. Tapi kalau dengan berdiri masih tetap amarah, maka berjalanlah. Jikalau dengan berjalan engkau masih ada rasa amarah, maka berwuduklah. Dan jikalau dengan berwuduk engkau masih marah, maka sholatlah. Niscaya, kata Rasul. Ini pengakuan Rasul, Mas. Dan Rasul tidak pernah dusta. Oh gitu. Saya pernah ngerasain sendiri. Betul. Saya pernah ngerasain sendiri. Pengen buktikan itu lagi amarah bener ya, antara kerjaan semuanya. Nyoba sholat, ya, bener-bener khusyuk. Alhamdulillah agak turun gitu amarahnya. Turun. Karena amarah itu bawaan setan. Hembusan-hembusan dari setan yang ada di ruang kolbu. Begitu. Jadi istilahnya kalau amarah kan kita ingin meluapkannya itu, pinginnya sebenarnya membanting semua benda-benda. Pinginnya kan begitu. Sebenarnya setan itu sudah banting aja. Setan itu kan begitu sebenarnya di dalam jiwa kita itu sebenarnya. Cuman kadang-kalanya kita mikir akal itu, oh ini kalau dibanting ini nanti beli lagi. Kan begitu kan. Akal itu masih menahan itu akal itu, karena jenderalnya kan akal, pembuat keputusannya kan akal, Mas. Masalahnya kan. Makanya akal ini harus disehatkan. Berarti sama ya, pengertian yang seperti ini, Mas Supriyadi. Allah tidak akan memberikan ujian seberat apapun bagi hambanya yang melebihi batasnya gitu. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah akan menguji kalian itu di luar batas kalian. Ya. Cuman kadang-kalanya kita itu kan menganggap diri kita tuh tidak mampu. Kenapa Allah kok malah memberikan ujian ini? Kenapa? Katakanlah bahasa. Itu kan sebenarnya nafsunya yang dikedepankan. Bukan sifat ikhlasnya. Sedangkan yang paling tahu itu kan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya aku nih ya, Allah lah yang lebih tahu daripada engkau. Engkau itu enggak tahu apa-apa tentang dirimu sendiri, tentang kehidupan ini, kata Allah. Maka dari itu yang pertama harus mengetahui tentang ilmunya, bahwasannya apapun yang ditakdirkan kepada saya, katakanlah kita berbicara tentang penyakit apapun yang ditimpakan kepada saya, berarti saya ini menurut Allah mampu, begitu. Menurut Allah gitu kan, menurut Allah ini mampu. Ya harus mempunyai apa sifat? Yang pertama harus mengikhlaskan. Jikalau di dalam jiwa kita ada rasa ikhlas menerima penyakit itu, ya kita akan menjadi seperti tadi, amarah, kecewa, sedih, berontak, teriak, macam-macam. Dan itu biasanya awal dari orang yang memang sebenarnya dari awal itu dianya sudah mengalami yang namanya sakit di dalam jiwanya sebenarnya. Jiwa yang sakit itu menerima takdir Allah berupa kesusahan, dia tuh tidak menerima, Mas. Berbeda dengan jiwa yang sudah sehat. Menerima takdir Allah langsung diterimakan, meskipun kata orang itu berat, takdir itu, kesusahan itu berat, tapi dia menerima dengan ikhlas. Alhamdulillah Allah masih menguji saya. Sulit nggak? Sulit.
Tapi setelah kita ikhlas menerima takdir itu, ujian itu, Mas, ada lagi di atas itu tahapannya yang lebih baik dari itu. Apa? Ridho. Menerima takdir itu dengan ridho, bukan dengan ikhlas lagi, dengan ridho. Apa tuh bedanya? Ya, ikhlas itu? dengan ridho. Ayo, kira-kira. Ya? Ridho itu ternyata apa? Menganggap bahwasannya takdir itu tujuannya baik. Ujian itu baik ya. Ujian itu baik, meskipun itu berbentuk kanker. Berarti ini kanker ini berarti terbaik buat saya. Buktinya apa? Kata pasien-pasien kami dengan pasien kanker itu bahwasanya kalau saya nggak punya penyakit kanker, Ustadz, kayaknya saya nggak nyampe lah ke sini. Bisa ketemu dengan Ustadz, bisa belajar ilmu agama segitu banyaknya, nangislah mereka. Akhirnya apa? Mereka mensyukuri. Nih tahap yang ketiga di atasnya. Apa itu? Pada saat ikhlas menerima, timbullah rasa jiwa ridho. Pada saat dia sudah ridho, maka dia akan bersyukur dengan penyakit itu. Berterima kasih dengan penyakitnya. Bukan ingin melepaskan penyakit itu, enggak. Karena apa? Jadi wasilah penyakit itu untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Jadi pengingat ya. Pengingat kepada Allah. Maka dari itu kata Mbak Sandri tadi, makanya harusnya kita mau beribadah atau mau memperbaiki ibadah jangan nunggu sakitnya. Betul nggak, Mas? Betul. Ini sebenarnya jadi pembelajaran buat orang-orang yang sehat lainnya harusnya. Sekarang begitu. Juga bukan hanya sakit sebenarnya, Mas Supriyadi ya. Jangan nunggu tua baru bertaubat. Karena kita sebenarnya kan diliputi rasa sombong. Seolah-olah kita sudah meyakini bahwasannya kita bisa sampai tahun 2030. Kita sampai bisa tahun 2050. Kayaknya kalau tahun 2050 kayaknya saya nih usianya 45 tahun. Mungkin waktu itulah. Apakah semudah itu? Allah yang membalikkan hati manusia, ya muqallibal qulub. Allah yang memegang hati manusia, Mas. Jadi tidak bisa kita menjadi Allah, kita menjadi Tuhan. Terus kita yang istilahnya dengan begitu saya akan tidak bisa. Kita mau menginjak bulan Ramadan. Semua orang ingin memanfaatkan Ramadan itu untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah. Bisakah orang yang emang hari-hari biasanya itu lalai dengan ibadah terus masuk Ramadan terus menjadi fokus strength istilahnya dengan ibadahnya begitu? Sulit, Mas. Tidak sebegitu gampangnya. Mungkin karena kebiasaan. Karena kebiasaannya itu. Dia itu selalu keinginan dari nafsnya, dari lalainya itu dituruti terus, diperturuti dulu. Takwanya itu mengerdil, Mas, mengecil. Hilang sih tidak. Sebelum dia meninggal, dia tidak akan hilang. Cuman mengerdil, tambah kecil. Akhirnya apa? Terkuasailah seluruh jiwanya itu dengan kelalaian. Coba saya tanya, kalau orang sudah terkuasai dengan kelalaian, sebegitu gampangnya dia menjadi taat? Sulit. Oke, ini ada yang tanya nih, Mas Supriyadi di Instagram ya. Dengan nama akun Fitri481. Kalau misal kita sudah sholat, puasa wajib dan sunnah, bersedekah, tapi masih belum bisa memaafkan orang yang lain yang punya salah gitu ini mungkin ya. Gimana ini, Mas Supriyadi? Kesurupan nafasnya, bukan kesurupan jin atau setan. Kesurupan nafasnya. Jadi di dalam nafas itu ada akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik di dalam nafas itu? Di dalam jiwa itu sabar, ikhlas, ridho tadi. Gitu. Salah satunya itu, salah duanya, salah tiganya itu. Kan masih banyak itu pendiam. Ya kan? Husnudon. Itu akhlakul karimah. Nah, sebelahnya lagi itu ada akhlak-akhlak yang tidak terpuji, lalai ibadah, pemarah, gitu kan? Gampang tersinggung, suudon. Seperti itu. Pada saat kita itu ada rasa-rasa nggak nyaman di hati karena amarah. Jikalau saya analogikan, saya senang dengan menganalogikan, Mas Andre. Kalau andai kata saya sekarang megang satu cangkir air, ini nggak akan terasa. Andai kata ini beban. Andai kata saya anggap ini amarah ini adalah satu cangkir, saya pegang terus, ini jadi beban hidup saya. Sehari ini mulai pegel nanti malam, karena megang ini terus. Besok lebih pegel lagi. Betul nggak, Mas? Iya. Tahun depan bisa jadi kita bisa keselio ini sudah, karena saking capeknya megang beban ini. Sama pada saat kita itu mempunyai amarah terhadap seseorang, tidak bisa memaafkan, bahkan kalau umpamanya tingkatannya sudah menjadi dendam, jiwa kita itu sempit, Mas. Jiwa kita itu sempit.
Dan itulah yang menjadikan kita itu nggak nyaman dalam hidup ini. Ketemu dengan si fulan, nggak nyaman. Akhirnya pingin menghindar, begitu. Jadi tidak akan menerima. Oke, permasalahannya apa yang menjadi amarah saya kan tidak tahu. Cuman permasalahan itu, fokus kita itu sebenarnya jangan marah kepada orangnya. Orang itu cuman sebagai alat uji dari Allah itu untuk menguji dia, Mbak siapa namanya? Mbak Fitri. Untuk menguji Mbak Fitri ini, menguji apa? Kesabarannya. Allah Mas itu bisa membuat apapun jadi alat uji untuk menguji manusia, bisa menguji kesabarannya, keimanan dan yang lain, ujian. Kalau umpamanya Mas Andre kemarin lulus SMA Mas, kuliah. Pada saat kita sekolah katakanlah, kita itu diuji oleh guru, tujuannya untuk apa? Bukan karena benci, enggak. Karena ingin apa? Ingin dinaikkan tingkatannya. Dari kelas 1 jadi kelas 2. Naik dari SD masuk ke SMP, betul kan? Betul. Nah, cuman masalahnya ujiannya itu tidak lisan. Ujiannya itu harus ada alat ujinya. Apa alat ujinya itu? Kertas yang dimana kertas itu adalah soalnya, lembaran soalnya. Pada saat kita marah dengan alat kertas itu, alat uji itu, terus kita tahu-tahu kita karena tidak bisa menjawabnya, kita remet-remet, kita sobek-sobek, kita bakar kertas itu, terus dianggap selesai ujiannya, kira-kira apa kata gurunya? Dianggap gila kita Mas. Kata teman-temannya diketawain mungkin kita Mas. Kamu ngapain gitu? Mungkin bisa juga nggak lulus. Karena apa? Kita salah dalam menempatkan amarah itu. Harusnya menempatkan amarah itu kecewa kepada diri kita. Kenapa nggak mempersiapkan ujian itu dengan baik sehingga bisa melalui ujian itu dengan baik? Begitu, dengan mulus begitu, dengan bisa menjawab semuanya. Nah, kertas ini alat uji, sama dengan Mbak Fitri itu diuji oleh Allah lewat orang itu. Makanya kita harus mengenal orang ini sebenarnya nggak salah apa-apa. Allah menguji saya lewat orang ini, sehingga orang ini menyakiti saya. Kenapa saya harus sakit hati sama alat uji Allah sih? Kenapa saya harus sakit hati? Kan berarti sama aja. Mbak Fitri itu sebenarnya sama dengan tadi yang saya katakan. Karena capek, jengkel, nggak bisa melalui ujian itu, akhirnya marah dengan alat ujinya. Itu kan nggak bagus, begitu. Jadi otomatis Allah itu malah lebih marah. Kenapa kamu marah dengan alat uji saya? Dia itu cuman saya hadirkan ke hadapanmu, saya hadirkan ke kehidupanmu untuk menguji kamu, menguji kesabaranmu. Kenapa kamu malah? Nah itu Mas, gitu loh. Terus apa yang harus dilakukan oleh Mbak Fitri ini? Ikhlas, menerima bahwasannya takdir Allah yang menyakiti dia lewat orang itu, lewat wasilah orang itu, memang sudah ditetapkan Allah. Harus ikhlas, mengikhlaskan. Harus ikhlas, tidak bisa tidak. Pada saat sudah ikhlas, itu dipupuk Mas, akan timbul nanti ridho. Oh iya, ternyata Allah memberikan kebaikan kepadaku lewat ujian-ujian ini, lewat orang itu, sehingga memaafkan orang itu. Dan jangan salah, memaafkan orang itu bukan mengenakkan dia atau menguntungkan dia, tidak. Dosa dia kepada Allah menyakiti saya itu tetap tercatat di hadapan Allah. Kita nggak bisa memaafkan orang itu karena kita menganggap maaf itu mengenakkan dia, seolah-olah dosanya itu sudah terhapus. Enggak, bukan begitu. Sistemnya itu bukan begitu. Dosa dia tercatat tetap di hadapan Allah. Cuman kita tidak sama dengan dia. Makanya kata Rasul itu, barang siapa yang dia itu dendam terhadap seseorang karena masa lalunya, permasalahan, maka dia juga berdosa sama dengan orang itu. Mau nggak kira-kira Mbak Fitri itu dicatat oleh Allah karena dendam atau sakit hati sama orang itu? Mbak Fitri itu dicatat oleh Allah itu sama dosanya dengan orang itu. Berarti rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Di dunia, sudah kita rugi juga. Sudah rugi didolimi orang, kita juga rugi dicatat oleh Allah itu sama dengan dia. Begitu Mas. Harapan pesan-pesan mungkin seputar tema kita tentang ruqyah ini Mas Supriyadi, silakan. Saya praktisi ruqyah. Jadi istilahnya saya ingin membumikan ruqyah. Dengan landasan bahwasannya ini adalah warisan Rasul. Kalau kita andai kata dikasih warisan harta oleh Rasul, mungkin kita bisa merasakannya dan mungkin semua orang berebutan. Tapi ini adalah terapi yang diwariskan oleh Rasul. Terapi apa? Pengobatan. Dan ini bukan terapi untuk jasadnya saja, terapi untuk semua komponen yang saya bilang tadi. Terapi jasad iya jikalau sakit jasadnya, betul. Terapi ruhnya, terapi nafsnya, untuk menstabilkan nafsnya, begitu. Yang terpenting ada terapi akalnya, untuk bagaimana akalnya supaya benar-benar sehat, begitu. Dan kalau bisa pun apapun yang terjadi dengan kita, kesusahan apapun yang kita alami, harusnya lebih pasrah kepada Allah. Maksudnya pasrah itu adalah menerima
dengan menerima ikhlas. tadi ya. Betul. Ikhlaskan dulu karena itu tidak bisa kita hindari. Takdir Allah tidak bisa kita hindari. Dan salah satunya harus kita ikhlas. Ikhlaskan bahwasannya itu memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kedua, yaitu kita mau tidak mau harus ridho. Ya. Harus ridho dengan itu. Ridho itu sudah saya sampaikan. Yang ketiga, syukurilah. Karena masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Yang mungkin Allah ngelihatnya tuh nggak disyukuri oleh kita. Begitu. Mungkin lupa kita. Maka dari itu mungkin teguran dari Allah. Untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan ke kita. Mungkin itu sedikit banyaknya. Jadi istilahnya apapun yang kita rasakan, gejala apapun penyakit yang kita alami, ruqyahlah sebagai utama, terapi utama bagi orang yang beriman. Begitu, Mas. Bagi pendengar Pratiwi yang mau ke rehab hati gimana ini? Boleh, silakan. Alamatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, di Gang Gereja Pantai Kosta. Kalau umpamanya ancar-ancarnya di sebelahnya Goreng Ayam Pemuda, masuk gang, di situ ada apa tadi, Mas? Pertigaan. Pertigaan, bukan, ada jembatan viral yang viral dulunya ya. Itu, terus masuk ada pertigaan, belok kanan saja. Nanti sudah kelihatan ya? Sudah ada di situ bannernya Rumah Rehab Bondowoso, di situ kliniknya. Catnya warna apa? Catnya warna putih, Mas, di situ. Ya, putih pink ya, putih pink di situ. Okay. Insya Allah kami akan berikan pelayanan yang semampunya, semampu kami. Nomor handphonenya lagi? Mungkin bisa dicatat 085, bisa juga konsultasi lewat online, insya Allah juga bisa. 085 257 212525. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Supriyadi ya. Oke, Mas. Sudah hadir di Pratiwi Radio. Semoga obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat. Insya Allah, insya Allah, bisa bermanfaat. Dan jika memang ada yang nggak baik ya jangan diikuti. Boleh, ya benar. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya yang sudah bergabung di IG juga, terima kasih. Dan jangan lupa selalu tonton terus Pratiwi Radio karena masih banyak ya program acara menarik. Dan tentunya banyak juga narasumber yang akan kami datangkan di podcast Pratiwi. Akhir kata, saya Hendriawan pamit. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.